Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wa subhanaka kama 'allamtana wa hajatina ilaihi wa la tansalna rabbana. Surat Al-An'am ayat 91. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min sayyi. Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak menghargai Allah dengan sebenarnya penghargaan padanya. Qalu, ketika mereka mengatakan ma anzalallah, Allah tidak menurunkan ala basyitas seorang manusia min syai'in, dari sesuatu. Qul, katakanlah, man anzalal kitaba, siapa yang menurunkan Alkitab, alladzi jaa'a bihi Musa, yang telah datang padanya, yang telah datang dengannya kepada Musa, nuran sebagai cahaya, wa hudan dan sebagai petunjuk, linnasi kepada manusia. Taj'alunahu, kalian telah menjadikannya qaratisa dengan bentuk kertas, tubdunaha, akan tampakkannya, wa tukhfunaha katsira, dan kalian sembunyikan dalam jumlah yang banyak. Wa ulimtum, dan kalian telah diajarkan malam ta'lamu, apa yang kalian tidak ketahui, antum wala aba'ukum, kalian dan juga bapak-bapak kalian. Qulillah, katakanlah Allah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkanlah mereka fi khawdihim yal'abun, mereka berenang-renang dalam, mereka bermain-main dalam kesesatan. Sababun nuzul diceritakan daripada Sa'id bin Jubair. Ada seorang namanya Malik bin Saif, salah seorang di antara orang Yahudi, ya, datang kepada Rasulullah untuk berjihad. Yang mana menyampaikan kepada Malik bin Saif ini, gitu ya, yang mana Allah telah menurunkan di kitab Taurat. Apakah tidak engkau mendapati dalam kitab Taurat itu, ya, bahwasanya dalam kitab Taurat itu man
menerangkan daripada hukum-hukum Allah. Maka dia mengatakan Allah tidak menurunkan kepada seorang pun ya daripada sesuatu maka teman-temannya itu marah padanya. Celakalah kamu katanya. Apakah juga tidak kepada Musa Nabi Musa? Maka dia mengatakan demi Allah bahwasanya tidak menurunkan sesuatu apapun kepada seorang manusia. Yang mengingkari ya akan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maksudnya ayat wa ma qadallahu haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala rasulin syai'. Mereka ini betul-betul tidak menghargai, tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenarnya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Yang mengingkari awalnya itu mengingkari kepada turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah, ya, sehingga sampai menyatakan bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan daripada apapun kepada manusia. Kata Allah turunkan suatu ayat kepada seseorang untuk disampaikan kepada mereka. Qul man anzal kitaba alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas. Katakan kasih ya Muhammad kepada mereka, kalau Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia, terus siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa itu? Ya, yang mana kitab Taurat itu menjadi cahaya buat umatnya, sehingga petunjuk terhadap manusia pada zamannya. Setelah itu mereka menggantikan daripada kitab Taurat yang terus dalam sabak itu disalin dalam kertas, ya. Jadi Taurat kertas itu dari bahasa Al-Quran, kertas di kertas, ya. Gimana akan menjadikan atau mengganti, menyalin dari sabak itu kemudian terus nanti dalam kertas. Ada sebagian kalian tulis, ada sebagian kalian sembunyikan, nggak ditulis. Jadi banyak di antara hukum-hukum Allah yang nggak ditulis dalam kitab itu, dan juga banyak di antara sifat-sifat Nabi Muhammad yang nggak ditulis dalam kitab itu. Ya, mereka sengaja menyembunyikan dengan jumlah yang banyak. Ini kelakuan daripada orang Yahudi, ya. Maka banyak diceritakan Allah kepada kita sifat orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah, gitu ya. Satu kaum yang banyak diturunkan kepada mereka daripada nabi-nabi, gitu ya, untuk mendidik mereka, mentarbiyah mereka, gitu ya, membimbing mereka. Tapi ternyata dengan banyaknya nabi yang turunkan kepada mereka, banyaknya daripada murabbi yang membimbing mereka itu tidak juga jaminan mereka menjadi orang-orang yang baik ternyata, gitu ya. Ini orang-orang Yahudi. Walau itu malam terlalu antum wala abakum. Di mana kalian diajarkan apa-apa yang kalian tidak mengetahui, begitupun juga bapak-bapak moyang kalian. Maka dari pertanyaan semua itu adalah jawab baik kasih Muhammad, Allah itulah yang menurunkan kitab kepada Musa yang menjadi suatu pedoman sebagai cahaya hidayah kepada manusia, ya, yang diajarkan kepada kalian juga bapak kalian. Tetapi tetap juga mereka mengelak
mereka tidak menerima, tidak mau mengakui. Karena itu kesimpulannya apa? Sumadarhum fi khawdim ya'lamun. Kata Allah, ya sudahlah, kalaulah mereka itu tidak mau untuk menerimanya, mereka menolak, maka Allah memberikan suatu jawaban, sumadarhum fi khawdim ya'lamun. Biarkanlah mereka itu bermain-main dalam satu kesesatan. Jadi ya, sudah diturunkan Alkitab, tidak mengakuinya, gitu ya. Sudah turunkan kepada kitab lagi untuk membimbing mereka, mereka tidak menerimanya, mereka menolaknya. Ya sudah, bagaimana? Sumadarhum fi khawdim ya'lamun. Biarkan mereka bermain-main dalam satu kesesatan. Masya Allah. Ini mahalnya satu hidayah, mahalnya satu hidayah. Yang menjadikan satu penentuan daripada kehidupan manusia yang singkat ini untuk kehidupan yang panjang selama-lamanya. Ini bergantung daripada usaha manusia yang sejenak ini. Jadi kehidupan yang sekali-kalinya di dunia ini inilah menentukan bahwa kehidupan akhirat yang panjang selama-lamanya. Kalau sampai dalam kehidupan di dunia ini tidak mendapat hidayah, ya, dan mendapat daripada petunjuk, tidak sampai beriman, betul-betul suatu kerugian yang luar biasa. Masya Allah. Maka penting setiap kita ini usaha atas hidayah. Maka Nabi menyampaikan ini hidayah, petunjuk kepada manusia, mengenalkan kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membuka hati mereka. Allah akan menyampaikan kepada hidayah itu kepada mereka. Nah, tadi kemarin setelah hidayah pertama untuk mengenal Allah, untuk beriman, untuk Islam, belum cukup hidayah itu. Ya. Maka minta lagi hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, petunjuk agar supaya kita dibimbing terus oleh Allah. Ini udah muttaqin. Ya, tadi udah hudan linnas, ada hudan lil muttaqin kan itu. Jadi Al-Qur'an itu sudah jadi hudan linnas, jadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka dalam Al-Qur'an itu banyak diceritakan bagaimana kehebatan Allah, kekuasaan Allah, bagaimana cara Allah menciptakan dalam makhluk-makhluknya. Agar supaya apa? Manusia kenal kepada Allah, supaya beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Selain itu Allah memberikan daripada janji-janji dalam amal agama, gitu ya, janji dalam amal agama. Janji Allah dalam amal agama tidak letakkan dalam satu materi kedudukan kekayaan, tidak. Allah berikan kepada janji itu dalam amal agama. Dalam sholat ada janji Allah, dalam berjamaah ada janji Allah, dalam sedekah, dalam puasa, dalam berbagai macam-macam ibadah ada janji Allah. Dan itu tidak akan bisa mampu dilakukan oleh seseorang tanpa petunjuk Allah, tanpa pertolongan Allah, gitu. Maka kita minta, gitu ya. Karena itu tidak setiap orang yang dekat dengan masjid mesti mampu ke masjid, apalagi jauh, ya nggak Pak? Tidak mesti orang yang dekat dengan masjid itu mampu datang ke masjid, apalagi yang jauh. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka itu perlu minta hidayah, gitu ya, minta petunjuk, minta pertolongan Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita yang sering kita ulang-ulang adalah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah untuk senantiasa berzikir menyebut namamu. Orang bisa berzikir itu mah kalau ada pertolongan Allah nggak ada kemampuan itu, ya. Orang bisa bicara berbusa-busa kadang-kadang, tapi untuk berzikir kadang-kadang
belum tentu ada kemampuan. Orang bisa sepanjang jalan yang sangat jauh, kadang-kadang hanya dibuat untuk ya bercerita, bernyanyi atau berkhayal, ya, atau mendengarkan daripada musik sampai kupingnya ditutupin tuh, gitu. Pada pertolongan kamu, maka tidak kemampuan berzikir, ya, insya Allah. Jadi untuk berzikir, untuk menyebut asma Allah, ya. Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah pertolongan Allah. Bersyukur kepada Allah, ya. Dan dengan pertolongan untuk memperbaiki ibadah kita. Ya. Maka perlu untuk hidayah, perlu untuk pertolongan Allah. Jadi maka setiap kali kita selalu berdoa dalam saat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang menuju kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang aku berikan anugerah nikmat kepada mereka. Siapa itu? Banyak yang lain disebutkan min nabi wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi jalannya di antara para nabi, ya. Para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, bagaimana kita bisa untuk meniti daripada jalan orang-orang yang kita sebutkan tadi, ya, kekasih-kasih Allah, mengikuti jejak mereka, ya, kehidupan mereka, amaliyah mereka, akhlak mereka, sifat mereka, ya, kedermawanan mereka, kelembutan mereka, kasih mereka. Bagaimana kita juga diberikan daripada sifat-sifat daripada mereka yang disayang oleh Allah. Tidak. Kalau mereka yang diajak, yang telah disampaikan, yang telah dinasihati, kok nggak mau, ya sudah, sumadarhum fi khawdihim, ya, gitu ya. Dikatakan orang yang mengajak kebaikan itu tidak pernah gagal, walaupun yang diajak tidak mau. Jadi orang yang mengajak suatu kebaikan itu tidak pernah gagal, walaupun yang diajak tidak mau. Kegagalan bukan pada orang yang mengajak kebaikan, tapi kegagalan adalah orang yang tidak mau diajak kebaikan. Ya. Tetapi kalau sekiranya kau mengajak kebaikan kepada orang dan orang itu mengikuti ajakanmu, janganlah engkau berbangga dan menyombongkan diri, karena hakikatnya itu anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya asbab kamu. Gitu ya. Enggak Allah berikan, enggak. Tetapi janganlah putus asa sekiranya engkau mengajak kebaikan kepada seseorang dan orang itu tidak mau. Ya. Kenapa? Karena itu bukan kegagalanmu, tapi kegagalan orang yang tidak mau untuk kau ajak dalam kebaikan. Ya. Mengajak kebaikan tetap dapat pahala saja, gitu ya. Terus dapat pahala, walaupun yang diajak nggak mau, gitu ya. Allah tahu bahwasanya Fir'aun tidak akan dapat hidayah, tapi Nabi Musa tetap diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Ya. Allah Maha tahu bahwasanya Abu Jahal Lahab tidak akan mendapat hidayah, tidak akan diberi hidayah, tetapi tetap Nabi SAW diperintah untuk menyampaikan daripada dakwahnya kepada Abu Jahal dan seterusnya. Jadi Allah telah menyampaikan sampai alaihi ma'andar tahun amalan tungdir mulai minum. Sama saja mereka itu kau berikan peringatan, tidak kau berikan peringatan, tetap saja mereka tidak beriman, kan gitu. Duh, terus kalau mereka itu tidak akan pernah beriman, kenapa mesti harus disuruh menyampaikan?
Memang sama saja atas mereka, tapi tidak sama atas dirimu, gitu Pak. Kata yang menyampaikan tidak sama. Atas orang yang menyampaikan akan bertambah kekuatan keimanannya, ya, dan bertambah-tambah daripada kebaikan nilai pahalanya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa tunziru ummal qura wa man hawlaha wal ladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Wa hadza kitabun, dan inilah satu kitab anzalnahu, kami telah menurunkan yang mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang sebelumnya. Berarti ummal qura, dan agar supaya engkau bisa dengan peringatan kepada seluruh penduduk negeri, kota Mekah, yaitu baman haulaha, dan orang sekelilingnya, sekeliling Mekah. Walladzina yu'minuna bil akhirati, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, yu'minuna bihi, mereka beriman dengannya. Wa hum bil aswatihim yuhafizun, dan mereka atas salat mereka menjaga. Mereka menjaga dari salat mereka. Wahada kitab, ini Al-Quran, ya, ini kitab Al-Quran yang mana Allah telah menurunkannya. Ini suatu kitab penuh dengan keberkahan. Al-Quran penuh dengan keberkahan, ya, banyak keberkahannya. Apakah hanya dibacanya, apakah disampaikannya, apakah diamalkannya, semua memberikan suatu keberkahan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah bermimpi. Dan suatu kisahnya beliau menyampaikan, seolah aku bermimpi berjumpa dengan Allah. Ya, luar biasa itu. Imam Hanbal bukan hanya ketemu dengan Rasulullah, tapi ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ahmad bin Hanbal. Orang berjumpa dengan Rasulullah itu sudah luar biasa, gitu ya. Orang yang sudah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, artinya itu orang-orang betul yang dipilih betul, tidak sembarangan, ya. Dan tanda-tanda orang itu ahli surga, gitu. Ini Imam Hanbal itu bermimpi setelah berjumpa dengan Allah. Nggak tahu bagaimana dalam mimpinya itu, gitu ya. Imam Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i yang tinggal di Baghdad, di Irak sana. Yang mana beliau itu seorang ulama yang hafal sekitar 1 juta hadis. 1 juta hadis. Jadi sekadar perbandingan apa begitu ya. Orang sekarang udah akan mampu seperti itu. 1 juta hadis. Dan dia tahu setiap hadis itu datang dari siapa sampai kepada baginda Rasulullah. Bukan nyamatannya saja. Sampai kepada dia dapat dari sifulan sampai kepada Rasulullah. 1 juta hadis, ya. Imam Hanbal, ibu daripada Imam Syafi'i, tinggal di Baghdad, Irak sana. Terus setiap malam itu tidak kurang kok, salat sunatnya itu sekitar 300 rakaat. Setiap malam itu 300 rakaat. Nah, setelah masa tuanya ditangkap sama penguasa mereka itu, ya, kepada kerajaan penguasa saat itu, hanya di penjara, hukum, dia juga cambuk dan seterusnya, sehingga menjadikan agak sedikit lemah beliau itu. Sudah tua, urusan penjara, ya, hukum siksa juga, sehingga sedikit lemah. Sehingga beliau karena lemahnya keadaan sudah tua itu, sehingga saat malamnya tinggal diringkas 150 rakaat. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dalam mimpi itu bertanya, ya Allah, apakah yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepadamu? Jadi apa yang paling suatu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Engkau? Maka Allah mengatakan Al-Quran.
Al-Quran, gitu ya. Apakah dibaca dengan memahami maknanya, ataukah tidak memahami maknanya? Maka dijawab, walaupun tidak memahami maknanya, maka semua itu akan menjadikan orang itu, seorang itu dekat kepada artinya sekalipun orang itu dengan Al-Quran ini keberkahannya itu, sekalipun orang itu tidak mampu untuk memahami, gitu ya, arti secara menyeluruh, ya, atau nggak tahulah artinya, tapi dia cinta membacanya, itu pun sudah menjadikan sebab orang itu akan dekat kepada Allah. Ya. Maka sehingga dalam hadis itu orang-orang yang hafid Quran itu, orang hafid Quran itu kan mesti juga tahu artinya apa, itu juga mesti paham dalamnya gitu ya. Orang yang karena menghafal Quran, menjaga daripada kemurnian daripada bacaan Quran, itu saja sudah dianggap sebagai ahlullah, gitu ya. Ahlullah. Sholat itu dia keluarga Allah lagi itu sholat lagi, gitu ya. Karena memang Quran itu kalam Allah, maka itu perlu keberkahannya di situ. Apalagi dipahami, gitu ya, apalagi sampai diamalkan, ya, kemudian disebarluaskan dan seterusnya. Ini keberkahannya luar biasa. Jadi ini Al-Quran. Artinya banyak daripada kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, gitu ya, yang diambil daripada Al-Quran itu dari berbagai segi, bermacam-macam ilmu. Dan segala ilmu ada dalam Al-Quran semua. Tidak hanya sekedar al-fikih saja, gitu ya. Ada hukum-hukum dalam Al-Quran, sampai daripada fan-fan yang sifatnya umum, gitu ya. Baik kedokteran, mungkin baik daripada ilmu astronomi, ekonomi, ilmu apa saja, semua ada dalam Al-Quran. Ini penuh keberkahannya, gitu ya. Dalam Quran ini yang nanti syafaatnya paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu Al-Quran, baca Al-Quran. Fa in syafiqun yaumil qiyamati bisahibi. Karena Quran itu akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat adalah orang yang membacanya. Banyak hadis yang menerangkan ibadah fadilah tentang Al-Quran itu, sehingga sampai setiap amal itu akan hitung satu perbuatan dan pahala yang sempurna kalau sudah selesai sampai akhirnya. Seperti sholat akan mendapatkan pahala apabila seorang itu sampai akhir daripada sholatnya sampai salam. Kalau belum sampai salam ya nanya belum sampai sholat, ya. Tapi baca Al-Quran itu Pak, sehingga sampai setiap hurufnya saja sudah Allah memberikan daripada nilai pahala. Satu kebaikan diberikan daripada 10 pahala, kan? Satu huruf. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Ya. Nah, maka setiap hurufnya Allah memberikan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim maka dapat berapa? 190 pahala. Ini dia, Masya Allah. Kalau ingin pahalanya banyak, maka Al-Quran ini dibaca, ya. Maka Syekh Al-Baqi mengatakan seorang yang nanti akan mudah menjawab mungkar nakir, difasilkan lisannya,
lancar dalam jawabannya adalah orang-orang yang banyak atau suka membaca Al-Quran. Dilancarkan. Jadi ya, lisan terus langsung yang tersendiri lah dijawab itu. Gitu ya. Nah, jadi nggak bingung, nggak mikir-mikir. Yang mana Al-Quran ini diturunkan membenarkan kepada kitab yang ada sebelumnya. Sehingga dengan Al-Quran inilah engkau yang Muhammad kekasihku bisa memberikan peringatan kepada orang-orang Arab, orang Quraisy, orang Mekah ketika itu, gitu ya. Dan juga orang-orang yang ada sekelilingnya di negeri Arab ketika itu. Berdasarkan bahwa haulaha ini terangkan bahwasanya Sailal ardi, seluruh penduduk bumi. Jadi pokoknya Mekah, Baman haulaha dan orang sekeliling Mekah, seluruh dunia lah gitu. Nah, saya seperti itu. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada akhirat, itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan ciri mereka adalah orang mereka menjaga daripada sholatnya. Menjaga sholatnya. Ciri orang yang beriman kepada akhirat dan orang yang beriman kepada akhirat, beriman kepada Al-Quran. Dan ciri mereka adalah mereka menjaga daripada sholatnya. Ya. Karena keiman itu perlu dibuktikan. Ya. Makanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, gitu ya. Yang kedua, wa'amun bil arkan. Jadi diamalkan dalam suatu perbuatan, gitu ya. Pertama iqrar bil lisan, dalam lisan, iqrar keyakinan, ya, ucapkan dalam lisannya. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Dalamnya iqrar dalam lisan, syahadat. Yang kedua, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati apa yang diucapkan itu, wa'amun bil arkan, dan diamalkan dalam suatu perbuatan, ya, dan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, cirinya adalah apa? Wahum ala sholatihim hafidhun. Ciri mereka adalah senantiasa menjaga sholat. Cirinya orang yang beriman pada akhirat, beriman kepada Al-Quran. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Dan siapakah lebih zalim, lebih aniayanya daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah, membuat kebohongan atas nama Allah. Atau dia mengatakan uhiya ilayya, aku telah diberi wahyu, telah diwahyukan kepadaku, ngaku-ngaku jadi nabi, nah, ya, dapat wahyu. Walam yuha ilaihi syai'un, dan tidaklah diberikan wahyu dan tidaklah diwahyukan sesuatu kepadanya. Waman qala, dan ada orang mengatakan samunzilu mithla ma anzalallah, dan orang yang mengatakan akan diturunkan sebagaimana apa yang Allah turunkan. Walau tara idzalimuna fi ghamaratil mauti, dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim dalam sakaratul maut, wal malaikat basutu aydihim, yang mana malaikat membentangkan di tangannya pukul daripada
depannya, dipukul oleh belakangnya oleh setan, oleh malaikat itu, agar mau keluar daripada rohnya. Situ dimanfaatkan tangannya, ternyata tangannya dipanjangkan untuk gebuk daripada tubuh orang itu, orang zalim tadi itu. Akhriju anfusakum, keluarlah dari kalian. Al-yawma tujzauna adzabal huni, pada hari ini kalian diberikan balasan dengan adab yang menghinakan. Kenapa? Bima kuntum taquluna Allahi wal haqqi, disebabkan kalian mengatakan sama Allah yang tidak benar, yang tidak hak. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah. Jadi zaman dulu, di zaman Rasulullah, itu sudah ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Di zaman Rasul masih ada, sudah ada yang berani untuk mengaku jadi nabi. Bayangin, apalagi setelah nabi ada, ya. Jadi memang fitnah itu begitu, Pak. Fitnah itu macam-macam aja gitu, ya. Makanya sampai Allah menurunkan satu ayat, siapakah lebih zalim, lebih aniaya dibandingkan orang-orang yang mengaku-ngaku, mengadakan dusta sama Allah, membuat dusta sama nama Allah. Orang-orang musyrik semuanya sama, dia mensekutukan Allah, ya. Ini dicontohkan di antaranya siapa? Aqalahu fi ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un. Yang mengaku-ngaku bahwasanya Allah telah mengutusnya menjadi seorang nabi, mengaku dia jadi nabi. Sebagaimana orang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nama lagi ada Al-Aswad Al-Insi, ya. Zaman itu ada di Arab itu mungkin ada 3 atau ada yang perempuan juga, ya. Masya Allah. Padahal Allah tidak mengutusnya, Allah tidak mengangkatnya jadi. Mengatakan bahwasanya dirinya mendapat wahyu, ya, dan wahyu itu tidak diberikan kepada dia. Kayak gitu. Masyaallah. Man qala sanzilu mithlama insyaallah. Dan dia juga mengaku-ngaku bahwasanya sebentar lagi akan datang daripada satu wahyu sebagaimana apa yang telah diturunkan Allah juga. Mengaku dia bahasanya dia akan membuat suatu kalimat-kalimat yang indah sebagaimana apa yang Allah turunkan. Ini sebagaimana kisah seorang namanya Nadhr bin Harith yang mengatakan, "Law nasya'u lakunna mithla hada." Kalau saya mau, saya juga bisa membuat kayak seperti itu. Gitu ya. Kayak namanya Nadhr bin Harith. Orang yang bersamanya. Karena itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka itu, kalau sampaikan akhirnya toh juga semua mati nanti, ya kan? Jadi orang yang jahat itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, nanti pasti akan juga menghadapi kematian. Maka kalau sampaikan, walau tara idzulimuna fi waqtil mauti, kalau sekiranya kau melihat bagaimana keadaan orang-orang zalim itu dalam sakaratul maut, sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Orang zalim, orang jahat, ya, orang durhaka itu kalau mau mati, itu susahnya luar biasa. Gitu ya.
kecemasannya luar biasa, ketakutannya luar biasa. Diterangkan bahwasanya orang yang mati ini ditampakkan daripada tempat tinggalnya. Maka orang-orang soleh, orang-orang taat kepada Allah tunjukkan daripada tempat yang baik, ya, yang menyenangkan, yang menggembirakan, sehingga karena lihat tersebut tempat yang indah itu, maka terbukalah pandangannya itu, terpesona melihatnya, sehingga ketika dicabutnya ini gak terasa, gitu ya, karena terbuka melihat daripada tempat yang indah itu. Tetapi ketika orang-orang yang durhaka, orang yang zalim itu diperlihatkan tempat tinggalnya yang menakutkan, ya, bara api, siksaan yang sangat dahsyat, maka dia ini takutnya luar biasa, sehingga dia ruhnya ini seorang tidak mau keluar, ya, nggak mau keluar. Nah, ini dipaksa oleh malaikat, ya. Nah, dia digebuk daripada arah depannya, gebuk arah belakang, wajah digebuk, belakang digebuk, wah, ya. Supaya apa? Mau keluar. Coba kalau ada orang yang durhaka, orang durjana itu, kalau mau itu lihat, wah, itu apa namanya? Ada seperti itu, ya. Ya. Kepada hari ini malaikat sambil tarik dia sambil duduk supaya keluar. Hari inilah kita akan memberikan balasan dengan adab yang menghinakan. Kenapa? Karena ucapan ayat tadi. Nah, contoh di mana? Contoh di mana? Orang mengaku sebagai nabi itu, ya, dan menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah. Ya, itu innahu la yuflihul dzalimun. Sesungguhnya tidaklah berjaya, tidaklah akan beruntung orang-orang yang zalim. Orang zalim tidak akan beruntung, ya, tidak akan pernah berjaya, ya, tidak akan pernah sukses, ya. Pasti akan mengalami pada kegagalan yang selama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita seterusnya sehingga kita terus dengan orang-orang yang selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.